Hey yo, what's up guys? Welcome back to Witchy Channel. Hello guys, today we will learn about descriptive text and how to write it in this video. Maybe it will be a long video, so make sure you tighten your seat belt and let's go. Sebelum kita belajar bagaimana menulis teks deskriptif, tentu akan lebih baik kita kenali dulu apa sebenarnya descriptive text itu. Descriptive text is a text which describes a thing, place, or person is like specifically. Maksudnya adalah deskriptif itu sebuah teks yang menggambarkan sesuatu, sebuah tempat, atau seseorang itu seperti apa, dan secara spesifik. Menggambarkan di sini maksudnya bukan drawing ya, tapi menjelaskan ciri-ciri dari objek yang kalian ingin deskripsikan sehingga objek itu dapat tergambar di dalam pikiran orang yang membaca atau mendengarkan deskripsi kalian. Oke, sebagai contoh mendeskripsikan, di sini akan saya coba mendeskripsikan sebuah ruangan. Kalian bayangkan seperti apa bentuknya? Oke, saya mulai. Ruangan ini memiliki cat dinding berwarna kuning dengan langit-langit berwarna putih. Terdapat 2 buah kipas angin besar berwarna hitam di dinding, serta ruangan ini memiliki 4 buah jendela dengan gorden berwarna kuning tua dan hijau muda. Ada puluhan komputer di dalam ruangan berlantai keramik berwarna putih ini. Nah, pasti di dalam pikiran kalian masing-masing tergambar sebuah ruangan seperti foto ini. Nah, itulah yang kita sebut mendeskripsikan atau menggambarkan. Oh iya, hampir lupa. Secara spesifik itu maksudnya adalah kalau kalian menjelaskan ruangan yang tadi, ciri-ciri yang kalian sebutkan hanya yang dimiliki oleh ruangan itu, bukan ruangan lain. Saya harap sampai di sini kalian paham ya apa itu mendeskripsikan secara spesifik. Oke. Berikutnya adalah hal yang harus kalian ketahui sebelum menulis deskriptif teks. Deskriptif teks itu mempunyai ciri-ciri, yaitu pertama, menggunakan adjective atau kata sifat. For example, beautiful, far, huge, square, and many others. Kedua, menggunakan simple present tense. Jadi, di sini kita menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama serta to be-nya yang kita gunakan adalah dalam bentuk present, yaitu am, is, are. Ketiga, menggunakan noun phrase. Apa itu noun phrase? Noun phrase adalah serangkaian atau sekumpulan kata yang bukan kalimat dan membentuk sebuah kata benda baru. Sepertinya banyak pertanyaan dalam pikiran kalian setelah mendengar penjelasan tadi. Oke, akan saya coba jelaskan.
woman atau wanita adalah noun. Beautiful, friendly, tall, young, Javanese woman ini adalah noun phrase. Nah, kita lihat definisi tadi. Noun phrase adalah sekumpulan kata, bukan kalimat. Walaupun sudah panjang seperti ini, tapi ini bukan kalimat. Karena kalimat itu minimal terdiri dari subjek dan predikat. Dan di sini tidak ada predikat kan? Selanjutnya, noun phrase membentuk kata benda baru. Jelas, woman yang di atas pasti berbeda dengan woman yang di bawah. Karena yang di bawah lebih spesifik dan menyebutkan semua ciri-ciri yang dia punya. Jadilah sebuah kata benda baru. Dari contoh noun phrase sebelumnya, dapat dilihat sebelum noun atau kata benda, yaitu tadi woman, terdapat kumpulan kata sifat di belakang kata woman itu yang mewakili ciri-ciri wanita tersebut. Menyusun adjektif atau kata sifat di dalam noun phrase itu ada aturannya. Nah, berikut adalah cara menyusun adjektif di dalam noun phrase. Jadi, sebelum kata bendanya, kita susun dulu kata sifatnya atau adjektifnya sesuai urutan tabel ini. Maksudnya adalah berarti quality lebih duluan diletakkan daripada karakter. Karakter lebih duluan diletakkan daripada size. Size lebih duluan diletakkan daripada age. Begitu seterusnya sampai ke material. Nah, setelah tidak ada golongan yang lain, baru masukkan noun-nya. Oleh karena itu, noun phrase yang tadi kita susun begini. Beautiful, friendly, tall, young, Javanese woman. Karena susunan ini sudah sesuai dengan susunan tabel. Silahkan di-capture dan save di HP kalian agar nantinya memudahkan kalian menyusun sebuah noun phrase. Tapi ada tips dari saya untuk memudahkan kita mengingat susunan tersebut. Silahkan hafal kalimat berikut ini. Tikar si atem di pasa oma. T itu dari quality, car itu dari character, C itu dari size, A itu age, tem itu dari temperature, D hanya pelengkap, makanya saya lingkarin. Pa itu dari participle, sa itu dari shape, C itu dari color, O itu origin, ma material. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari descriptive text, selanjutnya kita harus mengenal dulu generic structure atau susunan teks deskriptif. Descriptive text memiliki dua generic structure, yaitu identification and description. Identification itu biasanya terletak pada paragraf pertama. Dan isinya adalah pengenalan topik yang akan kita jelaskan kepada pembaca tanpa menjelaskan dengan rinci ciri-ciri objek tersebut. Contoh identification. State Senior High School for North Tambusai has a computer laboratory. It is used as internet center. It is located between physics laboratory and library. Dari paragraf ini, pembaca akan langsung tahu objek yang ingin kalian deskripsikan adalah labor komputer SMA Negeri 4 Tambusai Utara. Sementara description itu isinya ciri-ciri atau sifat-sifat dari objek yang kalian deskripsikan.
seperti contoh mendeskripsikan yang saya buat sebelumnya. This room has a yellow wall paint and white ceiling. There are two big black fans on the wall. And this laboratory has 4 windows with dark yellow and light green curtain. There are many computers in this white tiled floor room. Dalam paragraf ini, kalian harus menyebutkan semua ciri-ciri yang dimiliki oleh objek yang kalian deskripsikan. Dan sekarang, langkah-langkah untuk membuat teks deskriptif, yaitu Number 1. Choose your topic. Pilih topik yang gue banget menurut kalian atau sesuatu yang pernah kalian lihat dan rasakan sendiri. Number 2. Learn it. Setelah dapat topiknya, selanjutnya adalah mempelajari atau mencari info dari topik yang kalian pilih. Buatlah pertanyaan untuk menuntun kalian mencari info tentang objek yang kalian pilih. Contohnya seperti, apa fungsinya atau digunakan untuk apa? Di mana letaknya? Bagaimana bentuknya? Apa ciri-cirinya? Apa yang paling khas darinya? Number 3. Do it. Setelah kalian mempelajari atau mendapatkan info-info yang kalian cari dari objek yang kalian pilih, ubahlah ke dalam bahasa Inggris kalimat per kalimat. Baru setelah itu kalian susun dalam bentuk paragraf. Bagaimana? Mudah kan? Saya sungguh-sungguh mengharapkan jawaban iya dari kalian. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Jangan lupa klik like untuk mendukung channel ini. Serta klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. And the last I say, see ya!